Mbah Paniyem ngoten. Paniyem niki beton apa, Mbah? Beton Mbok Sri. Mbok Sri. Nggih. Mbok Sri niku napa? Mbok Sri niku nggih boyong panten ingkang sae. Oh, nggih. Niki sego wiwitan apa mawon isine, Mbah? Sego wiwitan tukon pasar ngoten. Nggih. Pun. Nggih, lawang nggih ulam, ambil-kambil, bubuk, ngoten greh. Kanal Desa TV. Minggu tanggal 28 Februari 2021, tepat 107 hari acara perdana panen raya setelah padi varietas Rojolele Srinuk ditanam pada 11 November 2020 lalu, yang dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di area persawahan Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Panen Rojolele dan peresmian lokasi Merdeka Belajar Universitas Negeri Surakarta (UNS) bekerjasama dengan LPP NU Klaten. Diadakan ritual kirap Mbok Sri dan upacara wiwitan, kembul wiwitan, serta panen raya. Masih dalam suasana pandemi, acara mengikuti protokol kesehatan dan tidak terbuka untuk umum. Sebelumnya, sejak tahun 2013 lalu, Ihsan bekerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATN) dan mengajak sejumlah petani Delanggu mengembangkan varietas baru Rojolele. Upayanya tak sia-sia, akhirnya didapat varietas baru bernama Rojolele Srinuk. Varietas Rojolele jenis baru ini memiliki keunggulan masa tanam yang lebih cepat genjah daripada Rojolele biasanya, yakni hanya 105 hari saja. Ikuti selengkapnya. Mas, bisa diceritakan tadi kegiatan ini? Jadi hari ini tahapan awal untuk memulai panen Rojolele yang akhirnya pulang ke desa asalnya, Desa Delanggu. Bagaimanapun juga Rojolele itu walaupun belum ada bukti saintifik, asalnya itu dari Desa Delanggu. Beberapa narasumber yang sudah coba kami temui memang mengiyakan bahwasanya padi Rojolele Wulu dulunya sebelum rekayasa genetika BATN bekerja sama dengan PMK Klaten, dulu padi Wulu Rojolele itu asli Delanggu begitu. Ada hubungannya dengan Keraton Solo Mangkunegaran dan sebagainya. Dan histori Delanggu yang memperkuat Rojolele karena persawahan di area Delanggu memiliki suplai air irigasi premium, karena suplai irigasi dari persawahan di Delanggu ini bersumber langsung dari lereng Merapi, dari mata air di dekat Kecamatan Delanggu, Kecamatan Purworejo, seperti itu. Terkait acara hari ini, tahapan awal panen Rojolele, kita mau mengapresiasi kerja-kerja kolaborasi antara petani, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dalam ini stakeholder dinas OPD terkait pertanian, dan jejaring kami mitra kerjasama Sanggar Rojolele, yaitu dari LPP Nahdlatul Ulama Kabupaten Klaten dan Universitas Negeri Surakarta. Untuk kegiatan hari ini juga kami berkolaborasi untuk meresmikan, untuk yang pertama kalinya UNS itu meresmikan kampus Merdeka Belajar di masyarakat. Dalam ini di Desa Delanggu, Pak Rektor berkenan ikut meresmikan tadi kampus Merdeka Belajar di Desa Delanggu, tepatnya di area persawahan Dukuh Ngebong, Desa Delanggu. Begitu. Untuk kegiatan prosesi tadi pakai wiwitan, bisa diceritakan, Mas? Jadi untuk prosesi wiwitan yaitu tradisi leluhur sebagai ungkap rasa syukur petani yang ada di desa kami, turun-temurun yang diwariskan oleh leluhur kami. Pengejawantannya bahwasanya upacara atau tradisi wiwitan dilaksanakan sebelum memulai prosesi panen, seperti itu. Tujuannya selain untuk rasa syukur juga untuk mengeratkan guyup gotong royong antar petani untuk menyuarakan isu-isu pertanian yang ada di Desa Delanggu maupun Kota Delanggu. Untuk uri-uri budaya, Mas. Jadi sekaligus kegiatan ini, upacara tradisi budaya tradisi wiwitan ini kami adakan di tengah pandemi. Kita juga mau menyampaikan istilahnya ke warga bahwasanya di tengah pandemi ini untuk kegiatan tradisi, kegiatan budaya warisan leluhur itu masih bisa dilaksanakan meskipun di tengah pandemi, memakai protokol kesehatan yang secara ketat sesuai
arahan ketika kami mengajukan pemberitahuan acara ke pihak keamanan seperti itu Pak. Dan yang harus kami highlight adalah ini merupakan upaya kami bagaimana kerja-kerja mempertahankan ketahanan budaya di tengah pandemi seperti itu. Terima kasih. Sami-sami. Rasa gimana untuk rasa dari pebatan hasil batan? Jadi kemarin sempat kita udah panen Pak, yang kuah itu kita untuk uji dan hasilnya ketika pertahanan ini dari perlakuan kimia konversi organik rasanya lebih Pak. Itu ada upaya-upaya kita untuk mengembalikan unsur tanah yang lebih bagus. Ada hasil yang ketika diolah itu pas dimasak gitu memang harum Pak gitu, padi rojo lele yang ini gitu, dan tahan ketika kemarin dimasak tanpa dimasukkan magic jar, rice cooker begitu, setelah dimasak begitu 2,5 hari itu enggak bau begitu loh. Kalau umumnya nyuwun sewu beras-beras genetika GMO varietas lainnya gitu, ketika dimasak mateng panas diler gitu 1 hari 1 malam, ketika nggak diangetin nyuwun sewu begitu. Jadi untuk perawatan, karena ini baru konversi pertama kalinya setelah sebelumnya persawaannya itu perlakuannya kimia, kita konversi ke organik. Petani pertama-tama agak tergagap-gagap karena dari sisi pendampingan baru pertama ini pendampingan dan masih agak sungkan untuk bertanya begitu. Tapi kami siasati bekerja sama dengan kemitraan kami UNS maupun LPP NU Nahdlatul Ulama. Setiap seminggu sekali kita cek lokasi ke sawah, apa keluhan tanaman itu, apa keluhan petani, kita cari permasalahannya, kita siasati dengan perlakuan organik. Seperti Mas, ini kan kena blas kemarin, kita sebelumnya pakai pestisida kimia dari LPP NU mengajari membuat pestisida organik berbahan tembakau, rendaman tembakau, rendaman brutawali seperti itu. Untuk pupuk organiknya dalam 1 masa kali tanam kurang lebih habis 6 liter Mas. Setiap seminggu sekali nyemprot, dalam seminggu sekali nyemprot 4 tangki, 4 tangki itu menghabiskan 1 liter pupuk cair organik. Ya, kita untuk pembuatan pupuk cair organik pertumbuhan dan pembuahan itu kemarin sudah didampingi LPPNU untuk membuat pupuk sendiri. Jadi di tengah kelangkaan pupuk dan harga eceran tertinggi pupuk itu naik, petani tidak bingung mendapatkan pupuk untuk budidaya tanaman padinya. Hasilnya berapa Mas, produksi per patok? Jadi kemarin setelah diubin dengan UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Langgu, Pak, dalam hal ini Pak Sugiyo, kemarin sudah diubin sampel 3 patok yang berbeda begitu. Hasilnya tidak jauh berbeda dengan yang sudah pernah dilaksanakan di desa yang binaan Batan dan Pemkab dan Bapeda, desa yang sudah uji Srinuk lebih duluan ini tidak jauh begitu. Dan hasilnya hampir mendekati atau enggak jauh banget dengan yang sudah di bawah binaan Batan, Bapeda dan Pemkab itu enggak jauh, karena di tengah guyuran hujan, musim hujan MT1 dan cuaca yang ekstrim akhirnya bisa finish Mas. Sempat seminggu 10 hari itu kena ingser apa ya bahasa ini ya, penggerek batang gitu, akhirnya bisa sembuh dan ini alhamdulillah mulai panen. Ya, ini kan sembuh Mas. Sembuh. Ini proses penyembuhan tuh. Mas, mungkin nanti hasilnya berapa nih Mas? Akan ditebaskan atau berapa Mas? Nah, cara untuk distribusi hasil panen kita alhamdulillah dibantu dari LPP Nahdlatul Ulama. Untuk hasil panen ini ditampung oleh Koperasi Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Klaten. Untuk hasil panen dari 16 patok 4 hektar kurang lebih segitu. Harganya? Untuk harganya, jadi kemarin kan kita menentukan sendiri Mas. Dalam artian menentukan sendiri harga basah keluar ini. Untuk MT1 rata-rata perlakuan kimia dan varietas lain itu di kisaran 3.200 3.400. Kita kemarin setelah lobby dan rembukan musyawarah dengan LPPNU per kilonya 4.250. J. Ini kering basah. J. Siap. Turun laser. Kering sawah. Oh, kering sawah. Bukan kering jemur. Bukan kering jemur. J. Giling. Sawah, J. Begitu. Karena kita terkendala untuk alat-alat pengolahan pasca produksi, jadi sementara kita baru bisa mendistribusikan hasil panen kita baru sebatas gabah
keluar kleser gitu Mas. Gitu. Berapa lama Mas tadi Mas kerjasama? Kalau per hari ini tanam 11 November sampai hari ini 107 hari Mas. 107 hari. J, saya hitung 107 hari per 28 Februari hari ini. Ini organik nggak? Semi? Konversi organik. Jadi dari pelakuan kimia pindah ke organik begitu. Per part atau per hektarnya berapa produknya diperkirakan? Kurang lebih hampir 6 ton Mas. 6 ton. Kalau satu patok 2.200 meter persegi, kemarin di Ubin dengan UPTD Dinas Pertanian ketemu 2 meter persegi, begitu ketika dikalkulasikan gitu per patoknya itu 1,3 tonan, itu 2.200. Kalau 1 hektar kan 10.000 Mas, itu dikalkulasi ya kurang lebih segitu tadi. Napa? Enu pulen melenu Wangi, intinya kalau wangi. ciri khasnya itu Wangi. pasti masak wangi. Pulen wangi. Nggih. Tahan 2 hari. Nggih. Kalau rojo lele dengan yang biasa ukuran apa gimana? Jadi kalau untuk secara fisik itu beda Pak. Ini agak lonjong gitu, melenuknya gitu kan. Ketika dibandingkan dengan varietas induknya rojo lele, dulu kan bulat-bulat gitu, ada bulu kumis panjangnya gitu. Kalau ini lebih melenuk begitu. Dari sisi ini, kemudian dari sisi fisik dengan varietas lain, malainya itu panjangnya 1,5 kali lipat. Malai bulirnya. Kalau varietas GMO genetika yang umum itu kan dibandingkan dengan ini perbandingannya 1,5 begitu. Sementara itu bekatulnya itu untuk pakan ternak atau memang? Jadi begini, kita bertani selaras alam. Hasil dari panenan ini ya kembali ke alam. Seperti ini. Kemarin kita pendapat pendampingan dari LPPNU bagaimana membuat pupuk cair organik. Salah satu bahannya itu adalah karbohidrat. Karbohidrat dalam hal ini bekatul. Jadi sisa hasil panen yang ada di sawah ini masih bisa digunakan seperti bekatul tadi untuk bahan sebagai bahan karbohidrat pembuat pupuk cair organik. Kemudian dari damen jeraminya ini bisa disebar kemudian nanti difermentasi menggunakan zat bakteri organik itu jadi pupuk tambahan di sawah gitu. Ketika dilaser jerami keluar, padi masuk karung, jeraminya ditabur lagi ke sawah, difermentasi jadi pupuk tambahan. Berarti sangat berarti semua yang dihasilkan dari Bernilai, Bermanfaat. dan bernilai. Nggih. ada nilai tambah ya. Leres. Mungkin nanti untuk sebagai bahan makanan kulineran karena di Klaten ini juga banyak sekali seperti lumpia julek dan sebagainya. Mungkinkah nanti di rojo lele ini menghasilkan mungkin untuk apa dari bekatulnya karena kuliner ini sangat diminati. Bisa saja Pak, karena semakin maju zaman untuk inovasi kuliner itu bahan-bahan yang organik ini sangat masuk. Misal dari camilan khusus khas Delanggu itu lumpia duluk berbahan baku pati onggok, itu biasanya bahan pati onggok. Kalau mau inovasi Tim dari Liputan katul atau dari apa Kanal yang Desa organik ini kan bisa TV. seperti itu.